Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dengan saya, di mana lagi kalau bukan di channel terindah Siadi Dance. Baiklah guys, pada video kali ini saya akan membahas tentang kesehatan. Berjudulnya pada hari ini adalah kolesterol, atau yang kita sering dengar di orang-orang dusun berkata ini adalah penyakit darah kotor. Nah, kenapa disebut dengan darah kotor? Karena di dalam pembuluh darah tersebut terdapat gumpalan-gumpalan kolesterol atau lemak ataupun minyak-minyak yang menggumpal di aliran darah kita, di pembuluh darah kita, sehingga aliran darah itu tidak lancar, sirkulasi darah tidak lancar. Berbagai macam penyebab yang ditimbulkan oleh makanan-makanan ini yang sehingga mengakibatkan penyumbatan pada pembuluh darah kita, terutama kita atau siapapun yang telah berusia di atas 30 memasuki 40 ini biasanya sudah mengalami gejala-gejala seperti ini. Kenapa itu bisa terjadi? Baiklah, saya akan mengulasnya secara sederhana. Fungsi organ dan sistem tubuh tergantung pada kualitas sirkulasi darah. Sirkulasi darah bertugas untuk mengantarkan oksigen dan nutrisi ke berbagai organ dalam tubuh kita, serta mengangkut karbon dioksida dan berbagai produk hasil metabolisme untuk dibuang. Saat kita masih kecil dan remaja, kita lebih sering bergerak sehingga pembuluh darah kita masih relatif baru, elastis, dan bersih. Nutrisi ke berbagai organ tubuh diangkut dengan optimal. Seiring dengan bertambahnya usia, kita lebih jarang bergerak dan pembuluh darah kita mulai menjadi kotor. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor ternyata. Tak hanya faktor yang jelas-jelas merugikan seperti merokok, makan makanan tidak sehat atau junk food, lingkungan yang buruk, serta gaya hidup yang kurang bergerak, tapi juga faktor alami lainnya seperti pengendapan lemak, proses yang terjadi di semua organisme. Jadi hampir semua organisme mengalami pengendapan lemak dari hasil yang dikonsumsi oleh individu tersebut. Terus, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pembuluh darah kotor? Sebagai analoginya, kita bayangkan saja pada sebuah pipa yang penuh dengan karat. Apa yang terjadi kemudian? Tekanan air meningkat dan rasanya jadi tidak enak. Rasa air itu tadi rasanya seperti ada karat-karatnya. Hal yang sama juga terjadi pada pembuluh darah kita. Saat kolesterol atau zat lain mengendap di dalam pembuluh darah kita, tekanan darah meningkat. Pembuluh darah yang kotor adalah penyebab utama hipertensi atau darah tinggi. Darah mengandung kotoran, sirkulasi darah menjadi kacau. Hasilnya, perubahan terjadi di semua organ dan sistem tubuh manusia, bahkan pada kulit yang juga termasuk sistem tubuh manusia. Tubuh manusia terus bertambah tua. Jika kita hidup sehat dan rajin membersihkan pembuluh darah, Anda berkesempatan untuk bisa hidup lebih lama insya Allah. Penyakit apa saja yang dapat diakibatkan oleh pembuluh darah yang kotor? Pembuluh darah yang kotor berdampak pada seluruh tubuh kita. Tetapi yang pertama terdampak adalah organ dan sistem yang terkait langsung dengan sirkulasi darah, yaitu sistem kardiovaskular, sistem peredaran darah di dalam tubuh kita. Kotoran dari pembuluh darah dapat menyebabkan munculnya penyakit-penyakit sebagai berikut. Yang pertama ada aterosklerosis, yaitu pembuluh darah berhenti berfungsi dengan semestinya.
pembuluh darah kecil benar-benar tersumbat dan terjadi pengendapan kolesterol di pembuluh darah besar. Yang kedua, penyakit jantung iskemik. Penyakit ini disebabkan kekurangan darah secara rutin pada pembuluh darah koroner yang berkembang karena adanya penyumbatan yang diakibatkan kotoran dari pembuluh darah. Yang ketiga, yaitu stroke. Gangguan pasokan darah di jaringan otak menyebabkan kematian ujung saraf yang mengakibatkan kehilangan fungsi tertentu pada saraf otak kita. Selanjutnya, hipertensi. Kotoran dari pembuluh darah menyebabkan penyempitan lumen dan peningkatan tekanan darah. Yang selanjutnya, varises. Varises muncul di dalam tubuh, bukan hanya pada kaki yang dikhawatirkan para setiap wanita. Wasir merupakan dampak dari dilatasi vena. Yang selanjutnya, trombosis vena dan arteri. Ini penyakit lanjutan daripada kolesterol. Endapan kotoran dari pembuluh darah membentuk trombi dan mengakibatkan kematian pembuluh darah. Ini dapat berujung pada kematian sekelompok sel dari suatu organisme. Jika trombus terlepas dan masuk ke aliran darah, penyumbatan pembuluh darah di jantung dapat terjadi, yaitu berupa henti jantung atau gagal jantung, yang pada 70% kasus diikuti oleh kematian pasien. Adapun gejala-gejala yang bisa membuat kita sadar tentang adanya endapan di dalam pembuluh darah kita atau ciri-ciri kita mengidap penyakit kolesterol karena adanya endapan di dalam pembuluh darah kita, yaitu yang pertama, migrain atau sakit kepala sebelah. Kedua, gangguan ingatan, bisa juga sering lupa. Kelelahan kronis, insomnia, masalah dalam berhubungan intim, gangguan penglihatan dan pendengaran, tekanan darah tinggi, gangguan pernapasan, dan angina pectoris, kulit pucat di kaki, nyeri otot dan sendi. Itu merupakan gejala bahwa seseorang telah menderita kolesterol yang sedikit akut. Terus bagaimana kita bisa membersihkan pembuluh darah di dalam tubuh kita? Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara kaya dengan hasil buminya. Jadi banyak sumber-sumber alam, banyak tumbuh-tumbuhan yang sangat berguna. Kita diwajibkan mengkonsumsi bahan-bahan herbal berikut ini secara rutin, secara bergantian tiap harinya, yaitu kita seringlah mengkonsumsi bawang putih, seledri, ketumbar, cuka, sari apel, daun salam, jahe, kedelai, akar manis, serta kunyit. Usahakan dalam tiap hari kita ada mengkonsumsi dari bahan-bahan tersebut agar terjadi keseimbangan kolesterol dalam tubuh kita bisa terkikis oleh kandungan-kandungan yang terdapat dalam bahan makanan yang telah ada di Indonesia dari sejak dulu-dulu kala. Nenek moyang kita sudah sering menggunakan itu. Jangan sampai manusia modern Indonesia ini takut atas makanan. Kita malah takut pada makanan. Bukan pada zaman dulu semua takut pada manusia, tapi saat ini manusia takut pada semuanya. Takut makan kambing, takut makan sayur-sayur, takut makan kuah-kuah yang bersantan dan lain sebagainya. Dan untuk itu mari kita menghindari kolesterol yang akut agar tidak terjadi penyumbatan pada pembuluh darah kita, dan insya Allah bisa memperpanjang usia kita dengan badan dan tubuh kita yang sehat walafiat dengan selalu mengkonsumsi bahan-bahan yang saya telah sebutkan tadi. Lalu berikhtiar kepada Allah, semoga kita diberikan umur yang panjang yang bermanfaat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap
hidup berumur panjang dengan tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa untuk selalu tinggalkan like, komen, serta share lah kepada seluruh keluarga kita, seluruh grup-grup kita, agar bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa juga bagi yang belum subscribe, silakan subscribe di channel Terindah, yang insya Allah selalu ada yang baru di channel Terindah ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.